Saudara-saudari terkasih, pada malam Natal Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi di Basilika Santo Petrus. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, selama ribuan tahun di seluruh dunia, bangsa-bangsa memandang langit dan memberi nama serta makna pada bintang-bintang yang diam. Dalam imajinasi mereka, bintang-bintang itu dianggap sebagai tanda masa depan. Mereka mencari kebenaran di langit, karena tidak menemukannya di bumi, di tengah kehidupan sehari-hari. Namun, seperti orang yang berjalan dalam gelap sambil meraba-raba, mereka tetap tersesat oleh ramalan-ramalan yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi malam ini terjadi sesuatu yang berbeda. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri yang kelam. Inilah bintang yang mengubah dunia. Cahaya kecil yang baru menyala tetapi penuh kehidupan. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam waktu dan tempat kita hidup, datanglah Dia yang tanpanya kita tidak akan pernah ada. Ia hidup bersama kita, menyerahkan hidupnya bagi kita, dan menerangi malam kehidupan kita dengan keselamatan. Tidak ada kegelapan yang tidak bisa diterangi oleh cahaya ini, sebab dalam terangnya, seluruh umat manusia melihat awal kehidupan yang baru dan kekal. Inilah Natal Yesus, Immanuel. Dalam Putra yang menjadi manusia, Allah tidak hanya memberi sesuatu, tetapi memberikan dirinya sendiri untuk menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya. Sang penebus yang menghalau kegelapan lahir justru di tengah malam. Terang yang kita cari tidak lagi berada jauh di langit, melainkan dekat, di kandang sederhana, di samping palungan, jika kita mau menundukkan kepala. Tanda yang jelas bagi dunia yang gelap itu adalah seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Untuk menemukan juru selamat, kita tidak perlu menengadah ke atas, tetapi memandang ke bawah. Kuasa Allah tampak dalam kelemahan seorang bayi. Sabda kekal terdengar dalam tangisan pertama seorang anak. Kekudusan roh bercahaya dalam tubuh kecil yang membutuhkan perhatian dan kehangatan. Kebutuhan ini bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi ilahi, karena dibagikan oleh Putra Allah yang menjadi manusia. Dari cahaya anak ini, kita belajar melihat martabat yang luhur dalam setiap kehidupan yang baru lahir. Untuk menyembuhkan kebutaan kita, Tuhan memilih menyatakan dirinya sebagai manusia kepada manusia, sesuai dengan rencana kasih-Nya sejak penciptaan. Selama kegelapan masih menutupi kebenaran ini, tidak ada lagi ruang bagi sesama, bagi anak-anak, bagi orang miskin, dan bagi orang-orang asing. Kata Paus Benediktus ke-16 ini tetap relevan. Tidak ada tempat bagi Allah jika tidak ada tempat bagi manusia. Menolak manusia berarti menolak Allah. Sebaliknya, jika manusia diterima, Allah pun hadir. Karena itu, sebuah kandang bisa menjadi lebih kudus daripada sebuah bait, dan rahim perawan Maria menjadi tabut perjanjian yang baru. Marilah kita mengagumi kebijaksanaan Natal. Dalam diri kanak-kanak Yesus, Allah memberikan kehidupannya sendiri kepada dunia, bagi semua orang. Ia tidak datang membawa rumus ajaib untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi membawa kisah kasih yang mengajak kita terlibat. Di tengah harapan umat manusia,
Ia mengutus seorang bayi sebagai sabda pengharapan. Di tengah penderitaan kaum miskin, Ia mengutus yang lemah agar menjadi kekuatan. Di tengah kekerasan dan penindasan, Ia menyalakan cahaya yang lembut, yang membawa keselamatan bagi semua anak manusia. Seperti dikatakan Santo Agustinus, kesombongan manusia hanya dapat disembuhkan oleh kerendahan hati Allah. Ketika manusia diperlakukan sebagai barang dagangan, Allah menjadi manusia untuk menegaskan martabat setiap pribadi. Ketika manusia ingin menjadi Allah dan menindas sesamanya, Allah justru menjadi manusia untuk membebaskan kita. Pertanyaannya, mampukah kasih ini mengubah sejarah kita? Jawabannya muncul ketika kita, seperti para gembala, terbangun dari malam yang mematikan dan melangkah menuju terang kehidupan yang baru, sambil memandang kanak-kanak Yesus. Di atas kandang Betlehem, tempat Maria dan Yusuf berjaga, dengan penuh keheranan, langit berbintang dipenuhi bala tentara surgawi. Mereka datang tanpa senjata, membawa damai, dan memuliakan Allah. Damai itu tampak di bumi karena di dalam Kristus terjalin kasih yang menyatukan langit dan bumi, pencipta dan ciptaan. Karena itu, setahun yang lalu Paus Fransiskus mengingatkan bahwa Natal Yesus membangkitkan dalam diri kita anugerah dan tanggung jawab untuk membawa harapan ke tempat-tempat yang telah kehilangan harapan. Bersama Kristus, sukacita tumbuh, hidup berubah, dan harapan tidak mengecewakan. Dengan kata-kata ini, tahun suci dimulai. Kini ketika jubileum hampir mencapai puncaknya, Natal menjadi saat syukur dan perutusan. Bersyukur atas rahmat yang kita terima dan diutus untuk membagikannya kepada dunia. Seperti kata pemazmur, wartakanlah dari hari ke hari keselamatannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudari, permenungan akan sabda yang menjadi manusia melahirkan seruan baru bagi seluruh gereja. Marilah kita mewartakan sukacita Natal sebagai pesta iman, kasih, dan harapan. Pesta iman karena Allah menjadi manusia dan lahir dari perawan Maria. Pesta kasih karena Putra Penebus hadir dalam pelayanan dan persaudaraan. Pesta harapan karena kanak-kanak Yesus menyalakannya dalam hati kita dan menjadikan kita pembawa damai. Dengan kebajikan-kebajikan ini, tanpa takut akan malam, kita dapat melangkah menyongsong fajar hari yang baru.